Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah akhlak tasawuf Al-Ustaz Syamsuddin Sirah MPD. Jadi di sini pada kesempatan kali ini saya akan menyelesaikan tugas video saya, yaitu tugas jurnal ketiga dari 10 jurnal. Baiklah, langsung saja kita masuk ke judul jurnal yang pertama, yaitu judul yang pertama, model tasawuf integratif. Pengertiannya adalah pendekatan sofistik dalam membina akhlak dan karakter. Tujuan dari jurnal ini yaitu mengkaji fenomena model penerapan tasawuf. Metode yang digunakan pada jurnal ini yaitu kualitatif fenomenologis. Kelebihan pada jurnal ini adalah mendalam pada aspek akhlak, kekurangannya terbatas pada studi kasus. Kemudian kita masuk ke jurnal yang kedua, yaitu peran akhlak tasawuf dalam pembentukan karakter. Sumbernya yaitu e-jurnal IAIM 5. Pengertiannya adalah spiritualitas Islam, penyucian jiwa. Tujuan yang digunakan dalam jurnal ini yaitu meneliti pengaruh tasawuf pada karakter. Metodenya yaitu studi pustaka. Kelebihannya yaitu mendorong karakter luhur. Kekurangannya adalah implementasi praktis masih menantang. Kemudian kita masuk ke jurnal yang ketiga, yaitu integrasi nilai-nilai pendidikan akhlak. Sumbernya yaitu publikasi Stairu. Pengertiannya adalah integrasi pendidikan akhlak Al-Imam Ghazali. Tujuannya adalah mengetahui integrasi akhlak dalam manajemen pendidikan. Metode yang digunakan pada jurnal ini yaitu studi manajemen pendidikan. Kelebihannya yaitu integratif dan komprehensif. Kekurangannya itu masih membutuhkan kolaborasi luas. Kemudian kita masuk ke jurnal yang keempat, yaitu implementasi akhlak tasawuf dalam pendidikan Islam. Sumbernya yaitu Ziare Research. Pengertiannya adalah integrasi nilai tasawuf dalam kurikulum. Tujuannya yaitu menguatkan pembentukan akhlak peserta didik. Metodenya yaitu studi pustaka literatur. Kelebihan pada jurnal ini adalah menjawab tantangan moral modern. Kekurangannya itu perlu pelatihan khusus untuk guru. Kemudian kita masuk ke jurnal yang kelima, yaitu judulnya efektivitas boarding school terhadap karakter. Sumbernya yaitu jurnal UMSU. Pengertiannya adalah pendidikan karakter berbasis boarding school. Tujuan pada jurnal ini yaitu mengevaluasi efektivitas boarding school dan metodenya yaitu kuantitatif, studi SMA Advent. Kelebihannya yaitu lingkungan kondusif bagi karakter. Kekurangannya adalah keterbatasan umum lokasi penelitian. Kemudian kita masuk ke jurnal yang keenam, adalah integrasi ilmu dan agama dalam pendidikan. Sumbernya yaitu e-jurnal STAIMA Al-Hikam. Pengertiannya adalah harmoni nilai spiritual dan kemajuan sains. Tujuan pada jurnal ini yaitu sinergi sains dan agama dalam pendidikan Islam. Kemudian metodenya yaitu studi pustaka kasus PAI. Kelebihan pada jurnal ini yaitu harmonisasi sains dan agama. Kekurangannya adalah kendala kompetensi guru dan kurikulum. Kemudian kita masuk ke jurnal yang ketujuh, adalah integrasi tasawuf dalam pendidikan di pondok pesantren. Sumbernya jurnal STAI Al-Hidayah Bogor. Kita masuk ke pengertiannya yaitu tirakat dan tasawuf basis pendidikan pesantren. Tujuannya adalah pengembangan aspek spiritual santri. Metode yang digunakan yaitu studi dokumentasi pustaka. Kelebihan pada jurnal ini yaitu mengakar dalam tradisi pesantren. Kekurangannya yaitu hanya pada lingkup pesantren tradisional. Kemudian kita masuk ke jurnal yang keempat, yaitu menerapkan nilai-nilai tasawuf dalam pendidikan. Kita masuk ke kita ulang sedikit, yaitu jurnal ke-8, yaitu menerapkan nilai-nilai tasawuf dalam pendidikan. Jurnalnya jurnal STAI Al-Mujtama. Pengertiannya yaitu 3 macam akhlak, yakni kepada Tuhan, manusia, dan alam. Tujuan pada jurnal ini yaitu membina akhlak unggul di dalam tasawuf, unggul dengan tasawuf.
Kemudian metodenya yaitu kualitatif, analisa dokumen. Kelebihannya yaitu akhlak holistik. Kekurangannya implementasi luas membutuhkan adaptasi. Kemudian kita masuk ke jurnal yang ke-9 yaitu judul membentuk karakter unggul dengan boarding school. Kemudian sumbernya yaitu main. Pengertiannya adalah metode efektif pembentukan karakter boarding school. Tujuannya yaitu meneliti sistem boarding school dan pembinaan karakter. Metodenya yaitu studi kasus SMA IT DHBS. Kelebihannya pada jurnal ini yaitu pengawasan intensif dan holistik. Kekurangannya adalah membutuhkan monitoring ketat dan sumber daya. Oke, kita masuk ke jurnal yang terakhir yaitu pendidikan akhlak tasawuf dan karakter integratif. Sumbernya di Gilip Winsuka. Pengertiannya adalah konsep pendidikan akhlak tasawuf terintegrasi. Tujuannya mendeskripsikan integrasi akhlak dan karakter. Metode yang digunakan yaitu studi pustaka dan deskriptif. Kelebihan pada jurnal ini yaitu sinergi pendidikan akademik dan spiritual. Kekurangannya tantangan dalam implementasi lintas lembaga. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.